itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA. Sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Izin untuk menambahkan informasi ya, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran Rakabuming. Ini saya bicara Gibran, karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Dia pada waktu acara Narasi TV, ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang nengok anak saya yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran in search itu sudah tidak ada lagi. Sudah tutup kursus tersebut, semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi, dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refli, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif, kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri,
kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih banyak.